Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sazidah Sri Rezeki. Saya izin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas sekolah. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Enda. Pak Enda. Ya. Apa yang Pak Enda ketahui tentang proses roasting kopi? Proses roasting kopi setahu saya itu adalah kopi yang sudah masak di pohon, baru setelah itu dipetik oleh petani, terus masuk ke proses pasca panen, dijemur, dicuci. Setelah itu masuk roasting. Roasting itu adalah proses penggorengan yang tanpa minyak, roasting, atau bahasa Jawanya itu gongso. Ya, jadi proses setelah biji kopi dipetik dari petani masuk ke pemasakan biar nanti siap seduh, itu namanya proses roasting. Baik. Bagaimana proses pengolahan kopi dari biji hingga berubah menjadi produk? Kalau saya pengolahan biji untuk menjadi produk itu ada, pertama-tama kita giling, kita haluskan dulu kopinya. Setelah itu kita mau bikin produk, misalkan produknya es kopi susu. Jadi kita ada di sini, aku punya alat yang namanya Rockpresso, itu alat untuk membuat espresso. Espresso itu saripatinya kopi yang berfungsi untuk menambah rasa produknya. Nanti ada campuran kopinya dari espresso tadi, ada susu, ada tambahan sirup dan creamer. Berarti campur semua? Iya, dicampur. Apa pengalaman Mas dalam dunia kopi? Pengalaman saya selama berjualan kopi banyak. Yang pertama, saya menemukan metode baru dalam pengolahan kopi menjadi produk. Terus saya bertemu dengan orang-orang baru, berkenalan dengan orang baru, menemukan dengan komunitas-komunitas barista-barista dari beberapa coffee shop lain, dari dalam kota maupun dari luar kota. Banyak pengalaman. Apa pendapat Mas tentang tren kopi saat ini? Tren kopi saat ini, terutama di Tulungagung ya, itu sangat berkembang. Dibuktikan dengan banyaknya coffee shop yang banyak buka di daerah kota. Tentu menjadi tanda bahwa kopi di Tulungagung ini pada khususnya itu berkembang. Jadi banyak yang ngerti tentang apa itu istilah-istilah di dunia kopi. Ada espresso, mungkin ada mesin kopi, ada roasting, ada manual brew, ada mungkin yang dikembangkan lagi ada mocktail dan lain sebagainya. Bagaimana sih Mas mempromosikan kopi lokal untuk mendukung petani kopi? Mempromosikan kopi lokal dengan cara membeli produknya dari petani atau dari roastery yang orang yang roasting kopi tadi, yang dari lokal, dari Tulungagung. Cara mempromosikan membeli dari petani tersebut untuk dipajang dan diseduh, disajikan kepada pelanggan, dan diperkenalkan, oh ini loh Pak, Bu, kita punya produk kopi dari Tulungagung yang bisa dinikmati di kafe atau di tempat sini gitu. Selain dari langsung dipajang, juga lewat sosial media, bisa lewat WhatsApp, TikTok, atau bisa lewat Instagram dan lain sebagainya. Tidak tentu ketemu. Awalnya bagaimana sih Mas bisa tertarik di dunia kopi? Awalnya tertarik di dunia kopi karena bekerja melamar di cafe shop. Awalnya itu dari jadi asisten barista dulu. Jadi untuk kerja di coffee shop itu ada pelatihannya, ada trainingnya. Terus lama-kelamaan karena sering mencicipi kopi, sering mencoba menu-menu baru tentang kopi, akhirnya sampai sekarang suka kopi. Dari sekian banyaknya jenis kopi, apa jenis kopi yang paling Mas sukai? Dari banyaknya jenis kopi yang saya sukai yang jenis Arabica, terutama yang rasanya fruity, manis, fruity, tanpa tambahan susu atau creamer. Jadi biasanya ditubruk atau disaring istilahnya gitu. Apa nama produk kopi yang Mas diperjualkan? Nah, produk kopi itu banyak. Di sini tak bagi menjadi 3. Ada olahan dari espresso, itu nanti bisa dibikin cappuccino, es kopi susu, cafe latte, mocha dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada manual brew. Manual brew ada macam-macam, ada alatnya pakai V60, pakai Kalita, ada V6 drip. Terus yang ketiga itu ada mocktail. Mocktail itu campuran basicnya kopi, nanti dicampur dengan sirup, dicampur dengan soda, es batu, kayak gitu.
Tantangan terbesar di barista apa aja sih yang Mas boleh tahu? Tantangan menjadi barista, tantangannya banyak. Dengan banyaknya coffee shop, jadi persaingan antara coffee shop satu dan coffee shop lain itu pasti sangat ketat ya. Jadi barista itu harus update dan upgrade tentang apa sih yang terbaru di dunia kopi. Misalkan ada menu baru atau ada ada alat baru, terus informasi baru tentang dunia kopi itu pasti harus update. Jadi tantangannya ya itu tadi, tantangannya setiap ada yang baru harus bisa dipelajari dan cepat untuk menyerap biar bisa diaplikasikan di cafe atau di coffee shop. Gimana perkembangan kopi terbesar yang ada di Indonesia? Bagaimana perkembangan kopi terbesar di Indonesia? Kalau secara global, secara Indonesia itu termasuk 3 atau 4 besar produksi kopi di dunia. Cuman kemarin setahu saya itu untuk konsumsi kopinya itu masih kalah dengan beberapa negara lain, tapi tetap menjadi produksi tertinggi karena dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata Indonesia itu penghasil kopi ya. Hampir tiap daerah itu pasti ada kopi ciri khasnya masing-masing. Jadi menurutku masih bisa berkembang lagi dengan banyaknya coffee shop sekarang dan dengan banyaknya pelaku usaha kopi terutama di barista dan owner coffee shop ya, secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi untuk perkembangan kopi di Indonesia. Baik. Ya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan tadi. Semoga usahanya semakin sukses dan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.